Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Setiawan, adminnya lapaseko.com. Oke, hari ini kita akan belajar hal yang sangat luar biasa dan saya sangat bersemangat hari ini. Oke, kita sekarang akan belajar tentang internet marketing versinya lapaseko.com. Nah, modul yang kita akan pelajari ada 4 modul Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, modul yang kita akan pelajari ada 4 modul. Yang pertama, modul pertama yang kita akan bahas hari ini adalah pembukaan, cara bisnis zaman now. Nanti kita akan bedah gimana sih caranya bisnis zaman now. Kayak gitu. Selanjutnya kita nanti akan belajar tentang apa sih itu webstore dan apa sih itu lapakseko.com. Nanti kita akan belajar, kita kupas tuntas tentang webstore lapakseko.com dan kita pun akan membedah fitur-fiturnya. Apa aja sih fiturnya di webstore lapakseko.com gitu kan. Sampai nanti kita akan belajar cara posting produk dan kita akan belajar internet marketing dasar. Oke, siap Bapak Ibu? Siap ya. Oke, sebelumnya kita bahas lagi materi kedua. Nah, nanti modul selanjutnya setelah Bapak Ibu lulus di modul pertama, yaitu kita akan belajar tentang sosial media marketing organik. Apa yang kita akan pelajari Bapak Ibu? Yang kita akan pelajari adalah Instagram organik, WhatsApp organik, dan Facebook organik. Nah, kenapa kita harus memahami atau menguasai ilmu ini? Karena saat kita berjualan di dunia online, di dunia digital, kita membutuhkan pengunjung, betul? Nah, pengunjung itu kita harus cari di mana? Kita harus cari orang-orang tersebut di dunia online. Di manakah mereka berkumpul? Di manakah mereka bersosialisasi, gitu kan? Nah, mereka berkumpul di sosial media. Jadi, pada saat kita punya produk yang bagus dan kita tahu di mana pasar kita berkumpul, maka itu adalah peluang yang sangat luar biasa bagi kita semua Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, sekarang modul ketiga. Nah, modul ketiga pun nggak kalah luar biasanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena modul ketiga kita akan membahas SEO. SEO dasar. Gimana caranya sih membuat artikel kita muncul di halaman 1 Google. Seperti itu. Nah, strategi ini terbukti meningkatkan penjualan produk Anda. Oke. Nah, nanti kita akan membahas tentang persiapannya harus kayak gimana sih gitu kan. Terus riset pasarnya kayak gimana gitu. Terus riset keywordnya, menghitung potensi penghasilannya, cek kompetitor, dan membuat artikel, promosi, dan informasi. Nanti kita akan bedah detail secara lengkap di modul ketiga. Kayak gitu. Dan modul terakhir. Nah, modul keempat. Nah, modul keempat kita akan belajar tentang Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Nanti kita akan belajar basicnya dulu. Kenapa kita harus belajar basicnya? Pada saat Ibu paham basicnya, Bapak Ibu paham basicnya, Bapak Ibu akan belajar lebih mudah untuk ke tahap yang lebih mahir. Seperti itu. Oke, nah materi kumpulan materi ini yang kita berikan, yang Lapaseko berikan itu nilainya jutaan rupiah Bapak Ibu, sampai puluhan juta rupiah. Makanya saya harap Bapak Ibu bisa belajar dengan serius dan mudah-mudahan materi ini bisa menjadi solusi bagi solusi untuk pengembangan bisnis Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita langsung masuk ke modul pertama. Modul pertama kita akan membahas cara bisnis zaman now, kayak gitu. Cara bisnis zaman now kayak gimana sih Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Cara bisnis zaman now. Go online bersama komunitas Seko, dapatkan uang tambahan dengan income generator, dan dapatkan webstore lapakseko.com. Itu judulnya ya Bapak Ibu. Support kita dari Seko Education Program. Apa itu Seko? Seko adalah Smart Entrepreneur Community. Oke, dengan berkembangnya teknologi digital, banyak orang berlomba-lomba masuk ke bisnis online. Betul kan? Apalagi sekarang dengan kondisi yang memprihatinkan Bapak Ibu ya, karena ada masalah di pandemi COVID-19, banyak orang yang berhenti bekerja, banyak orang yang kehilangan mata pencariannya. Jadi solusi bisnis online itu adalah solusi yang sangat tepat karena kita di rumah kita masih bisa mencari nafkah untuk keluarga kita, seperti itu. Oke, mengapa? Mengapa sih
Hampir semua orang ingin berbisnis secara online. Kenapa sih gitu kan ya? Kan banyak bisnis secara offline juga gitu. Tapi kenapa sih banyak orang yang mau ke online? Kenapa? Karena berdasarkan data di internet, fakta dan data yang terjadi setiap bulannya di dunia internet, dunia digital adalah sangat luar biasa Bapak Ibu. Oke, nah hampir 105 juta user pengguna smartphone di Indonesia dan hampir 118,5 juta user pengguna internet. Dan hampir 8 jam rata-rata orang aktif di internet. Mungkin sekarang karena ada stay at home, mungkin bisa hampir 12 lebih dari 10 jam mungkin di dunia maya gitu kan, karena bete di rumah lihat-lihat di sosial media gitu kan, bisa lebih lama lagi. Nah, hampir 500 juta kunjungan ke berbagai macam platform digital yang ada di internet saat ini. Ada 500 juta visitor, 500 juta kunjungan setiap bulannya ke berbagai macam platform digital. Wow, luar biasa bukan Bapak Ibu? Ini pasar yang sangat luar biasa kalau kita memahami konsep untuk memasarkan produk kita atau berbisnis di dunia digital. Dan ini luar biasanya, sekarang hampir omset omset penjualan online setiap bulannya menembus 146 triliun yang tercatat gitu. Belum yang tidak tercatatnya. Itu sangat luar biasa besar Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan kita untuk belajar dan untuk mendapatkan potensi dari data ini kayak gitu. Oke. Fakta dan data dimanapun dan kapanpun orang zaman now tidak bisa terlepas dengan smartphone. Setuju tidak nih Bapak Ibu? Pasti setuju banget ya. Sekarang juga kan Bapak Ibu sekarang sedang menggunakan smartphone nih untuk belajar gitu. Jadi apalagi sekarang karena COVID-19, anak-anak sekolahan semuanya pakai handphone semua ya, smartphone untuk belajar. Itu luar biasa banget gitu. Jadi orang-orang sekarang berkumpulnya bukan di luar, bukan di dunia nyata, tapi di dunia digital sekarang ya. Gitu. Jadi wah ini potensi sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat eh, apa ya? Yang membuat apa sih yang membuat dunia berubah gitu kan? Yaitu internet. Internet tuh merubah semua strategi pemasaran di dunia. Mungkin dulu kita nggak pernah kepikiran bahwa ojek tuh bisa online gitu kan ya. Itu karena internet semuanya berubah kayak gitu. Nah, apakah kita bisa melihat peluang ini Bapak Ibu? Zaman sekarang udah berubah. Zaman udah semakin berubah gitu kan ya. Setiap zaman tuh ada zaman ya, zaman. Setiap zaman tuh memiliki satu kesamaan untuk sukses. Mereka meraihnya dengan alat Bapak Ibu. Punya alat. Alatnya apa? Nah, kalau kita nggak berubah ya kita akan tertinggal. Nah, contohnya dulu zaman berburu. Kita kan pasti pakai alat Bapak Ibu ya. Gak mungkin kita berburu nih, berburu hewan-hewan misalnya, hewan buas misalnya kita berburu nih. Misalnya gajah nih, mamut zaman dulu misalnya kan zaman prasejarah kasarnya. Kita berburu mamut nih, kita nggak bawa senjata. Yang diburu nanti siapa Bapak Ibu? Kita yang diburu gitu kan. Makanya kita butuh alat. Alatnya apa? Tombak waktu dulu kan. Kita butuh tombak untuk kita sukses berburu. Terus bertani. Dulu bertani mungkin apa namanya pakai alat-alat gitu kan ya, alat-alat yang biasa kayak cangkul gitu kan. Nah itu kan alat Bapak Ibu. Gak mungkin kita bertani pakai tangan, kita ngorek-ngorek tanah pakai tangan 1 hektar, itu tangan kita kayak gimana bentuknya gitu. Jadi kalau kita bertani kita butuh alat juga untuk sukses, kita butuh traktor, kita butuh alat-alat dan lainnya kayak gitu. Terus berpindah lagi arah ke era industri. Apalagi era industri, semuanya serba alat, serba mesin gitu. Dan itu luar biasa. Sampai sekarang pun industri makin-makin berkembang dan orang sekarang digantikan dengan mesin. Jadi semakin lama semakin ke depannya era industri berubah jadi era robotik. Jadi manusia orang-orangnya akan tersingkirkan di dunia industri. Makanya kita harus punya ilmu untuk bertahan di era yang sangat luar biasa kali ini gitu kan, era digital. Nah, sekarang
era zaman now, era digital. Semuanya serba digital. Jadi kalau kita tidak paham tentang digital, kita akan menjadi pengikut terus, kita akan menjadi pengguna terus, kita akan menjadi objek terus di digital ini gitu kan. Kita harus tahu gimana caranya kita memaksimalkan digital ini menjadi manfaat bagi kita. Oke. Nah, apa sih alat-alat, kan kita udah tahu nih alat-alat untuk sukses di zaman dulu gitu kan. Nah, apa sih yang harus kita siapkan untuk sukses di zaman sekarang gitu? Apa sih alat-alatnya? Nah, sama nih dunia digital pun kita butuh alat. Alatnya apa? Nah, salah satunya adalah website profesional dan tim digital marketing. Jadi alat yang kita butuhkan adalah website yang profesional dan tim digital marketing. Itu yang kita butuhkan. Nah, perusahaan yang besar saat ini ialah perusahaan yang memiliki website dan sistem yang baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Contohnya, pernah lihat Bukael nih. Nah, Bukael punya sistem yang sangat luar biasa, makanya sekarang besar banget gitu. Ada lagi temannya sama marketplace, ada Tokopedia dan ada Shopee. Semuanya memiliki sistem yang sangat luar biasa, makanya mereka bisa menguasai pasar yang sangat besar di Indonesia ini kayak gitu. Nah, tapi masalahnya kita hanya sebagai objek mereka atau sebagai orang yang memanfaatkan peluang yang ada. Seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin website. Kan kita harus punya alat kan. Kita udah tahu nih alatnya website gitu kan. Sama tim. Tapi apa sih itu website gitu kan. Kita nggak tahu itu website apa. Nah, website itu adalah apa? Nah ini, website adalah halaman yang berisi teks, data, gambar yang diam dan bergerak, data animasi, suara, dan video yang saling berkaitan. Itu namanya website secara singkatnya. Gitu. Nah, jenis-jenis website itu ada apa aja Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sering menggunakan Google ya. Google mungkinnya dulu mungkin menggunakan Yahoo dan lain-lain. Nah, Google itu adalah salah satu website. Jenisnya adalah search engine. Gitu kan, kita mencari apapun di Google sekarang kan ya. Itu namanya search engine. Itu juga website Bapak Ibu. Terus ada lagi web store atau toko online. Itu juga sama website juga. Nanti kita akan fokus pada toko online dan web store. Kayak gitu. Jadi website itu kayak toko online pribadi Bapak Ibu. Misalnya kayak kita punya, misalnya teman kita punya usaha apa namanya, distro misalnya, dia buka website sendiri namanya distro.com. Jadi yang ada dalam websitenya itu hanya produk-produk dia. Beda dengan marketplace. Kalau marketplace itu adalah uh, tempat berkumpulnya ratusan orang dengan sistem yang dibuat sedemikian rupa oleh mereka, dan kita hanya ikut berjualan di sana gitu kan, dan harus mengikuti aturan-aturan mereka. Itu marketplace kayak Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dan lain-lainnya. Sosial media, sosial media pun adalah jenis website Bapak Ibu. Mungkin ini nggak usah saya jelaskan ya. Mungkin Bapak Ibu di sini semuanya punya sosial media, gitu kan? Kayak Facebook, Instagram, gitu kan? Terus YouTube juga itu salah satu sosial media untuk berbagi video juga kayak gitu. Terus forum, apa itu forum? Forum mungkin kayak Kaskus, orang-orang lama pasti tahu ya, Kaskus mungkin nggak tahu gitu kan. Itu juga forum, tempatnya tempat orang berkumpul berdiskusi, ujung-ujungnya jualan kayak gitu. Terus katalog tuh apa? Katalog mungkin kayak apa namanya, Dropbox itu website yang kita daftar di mereka, terus kita nyimpan gambar-gambar kita di sana. Mungkin Instagram pun kalau buat orang-orang yang berjualan masuknya ke katalog juga mungkin kayak gitu. Sama-sama kita menyimpan data produk kita di satu website tersebut. Ada lagi web portal. Web portal mungkin kayak web berita kayak detik.com dan lain-lain. Terus ada lagi company profile dan masih banyak lagi jenis website lainnya. Itu jenis-jenis website. Kayak gitu Bapak Ibu. Oke. Okay. Nah, sekarang ini yang apa ya? Hal yang gak mungkin kita lepaskan di dunia digital. Kita butuh tim orang-orang yang bisa buat konten. Apa itu konten marketing? Nah, secara umum ya, konten marketing dipahami sebagai strategi pendekatan dengan kegiatan pemasaran yang fokus pada pembuatan dan distribusi konten. Kayak gitu. Yang bernilai tinggi, relevan, dan konsisten untuk bisa menarik dan mempertahankan minat audiens yang sudah ditetapkan, serta mendorong tindakan pelanggan yang untuk menghasilkan keuntungan. Contoh kayak gini. Bapak Ibu pernah buka Instagram? Mungkin di sana ada gambar-gambar produk yang bagus gitu kan, yang buat kita tertarik. Wah, ini gambarnya bagus banget nih.
terus kita lihat, kita masuk, terus kita lihat ya, terus kita beli. Itu namanya content marketing. Jadi konten yang bisa menarik perhatian calon pembeli kita berdasarkan berdasarkan target yang kita buat, kayak gitu. Itu ada orang khusus yang membuatnya. Nah, konten itu yang kita sekarang nikmatin gitu ya, kita lihat, yang kita wow ini bagus nih, yang kita sukain gitu kan. Itu tuh prosesnya panjang Bapak Ibu, nggak tiba-tiba ada dan ada gitu terjadi gitu. Ada proses pembuatannya. Nah, pembuatannya cukup kompleks gitu. Yang pertama ada copywriter. Copywriter adalah orang yang membuat konsepnya. Oke, ini target kita A, kita harus membuat konsep gambar seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, nanti dari konsep yang tadi buat nanti diarahkan ke penulis, terus ke video editor, ke motion graphic designer, terus ke desainer graphic designer, terus nanti masuk ke QC-nya gitu kan, bagian orang yang cek, wah ini konten ini gak layak nih, ada foto artis nih, ini gak boleh nih, harus ada hak cipta, baik lagi, terus diperbaiki lagi. Jadi konten yang keluar itu prosesnya panjang sampai ke orang-orang yang mempromosikan, orang-orang yang mempublish si gambar itu sampai ke tangan kita. Jadi perjalanannya sangat panjang Bapak Ibu. Nah, oke, sekarang kita bikin perkiraan modalnya nih. Kan tadi kita pengen sukses nih di dunia digital gitu kan ya. Kita kan kasarnya butuh website yang profesional nih. Kita butuh tim yang profesional juga. Terus berapa sih biayanya? Nah, ini biayanya Bapak Ibu. Kita ambil biaya yang rendah lah, yang rata-rata lah ya. Website yang profesional tuh rata-rata yang paling murah itu di 5 juta rupiah. Tergantung pengembangnya, tergantung bisa nego kita gitu kan ya. Nah, itu 5 juta rupiah. Terus membayar tim konten misalnya 6 orang ahli nih. Terus ahlinya ketuanya teman kita nih, ya udahlah kita nego-nego gitu, ketuanya dapat misalnya kita kasih gaji 5 juta misalnya. Terus anggotanya 3 jutaan per orang nih gitu kan. Sebenarnya teman-teman kita semua nih. Makanya dapat harga murah, dapat nih 15 juta per bulan. Terus biaya promosi bulanan gitu kan. Kita butuh promosi di Google, di Facebook gitu. Terus kita bayar orang buzzer, bayar orang yang membuat yang menyebarkan konten kita di Instagram, Facebook dan lain-lain. Itu biayanya kita ambil paling kecil aja ya. Kita ambil budget yang paling rendah deh, 100.000 aja per hari deh. Itu kita udah bisa aja 3 juta nih per bulannya. Belum biaya maintenance, biaya internet dan lain-lain. Sekarang kita ambil total biayanya. Wow. 28 juta Bapak Ibu. Ini dengan asumsi yang terendah. Jadi modal berbisnis itu digital tuh kalau misalnya kita mau profesional sekalian, modalnya cukup besar. Kayak gitu. Nah, terus kita mau mulai nih. Kita mau yang sederhana aja deh gitu kan, buat awal dulu nih. Nah, tapi kita harus tahu nih gimana cara mulainya gitu. Kita harus tahu apa sih itu domain. Domain itu apa sih? Terus hosting itu apa sih gitu kan, traffic itu apa sih, dan project itu kayak gimana sih project-projectnya. Buat kita mulai, kita harus tahu cara startnya. Jadi kalau misalnya kita mau mulai suatu bisnis atau apapun, kita harus tahu nih step-stepnya kayak gimana. Kalau enggak nanti kita akan salah jalan dan putar baliknya terlalu jauh kayak gitu. Nah, saya mah nggak usah saya mau belajar sendiri aja deh gitu kan ya. Nah, tapi ini masalahnya kita mentok, kita nggak ada tempat bertanya, terus kita berhenti. Ujung-ujungnya kita stres gitu. Jadi kita butuh apa sih gitu kan? Kita pengen mulai, kita butuhnya apa sih? Kita bisa belajar sendiri bisa, tapi pada saat kita mentok terus kita bingung, kita bertanya sama siapa gitu kan, sama Google kita juga pusing gitu kan. Ujung-ujungnya kita berhenti. Nah, makanya kita butuh komunitas Bapak Ibu. Kenapa kita butuh komunitas? Karena pada saat kita drop, ada teman-teman yang menyemangatinya. Kita saling bantu, kita saling menyemangati gitu. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, terus ada kabar gembiranya nih untuk Bapak Ibu yang mau bergabung dengan kami. Mau tahu nggak nih sih? Mau tahu nggak nih? Nah, ini kabar gembira sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, kami sudah menyediakan alat bantu untuk sukses berbisnis secara online maupun offline. Kami udah siapkan nih. Apa itu yang kami siapkannya?
Nah, Anda tidak harus mengeluarkan modal sebesar yang tadi itu tuh 28 juta gitu kan. Anda hanya harus menjadi anggota komunitas Seko aja, Anda akan mendapatkan semua yang tadi kami bicarakan di awal. Wow, luar biasa banget kan Bapak Ibu. Yuk, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, komunitas Seko Bandung dan Indonesia ya. Karena kita basicnya di Bandung. Dengan bergabung Anda akan mendapatkan apa sih? Anda akan mendapatkan ilmu internet marketing yang sangat mudah untuk dipelajari untuk seorang pemula sekalipun. Kita akan belajar dari dasar gitu kan. Kita akan belajar dari dasar, kita akan belajar step by step gitu. Terus kita akan mendapatkan video tutorial digital marketing. Dari mulai internet marketing dasar, sosial media marketing, dan lain-lain. Kita nanti akan dapat tutorialnya di training center di lapaseko.com. Terus, bergabung dengan komunitas Seko Smart Entrepreneur Community, mendapatkan webstore yang profesional. Jadi kita nggak usah beli webstore, kita langsung dikasih webstorenya, dan bisa mengikuti program income generator dan masih banyak keuntungan lainnya Bapak Ibu. Kayak gitu. Oke, itu materi pertama. Kita nanti akan lanjut ke materi selanjutnya di materi tentang mengenal apa itu webstore lapaseko.com, memahami fitur-fitur webstore dan income generator, sama kita akan membuat cara posting produk dan internet marketing dasar. Videonya akan ada di video lanjutan setelah video ini. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa.